proposisi, dan di sisi proposisi lah yang memiliki beban moral untuk mengatur setak itu. Beberapa setak yang akan saya bahas. Satu, setak penyandang disabilitas itu. A. Orang-orang yang dengan gangguan mental setelah autisme misalkan dan lain sebagainya, atau orang-orang yang memiliki kecacatan fisik seperti orang buta misalkan, atau orang yang tidak dapat, atau orang yang tidak ada tangan, kaki dan lain sebagainya. Sadari penyandang disabilitas itu sendiri terbagi dalam berbagai banyak macam seperti ketika ada orang dengan gangguan mental, ada orang yang benar-benar tidak bisa di lingkungan yang ramai. Ketika dia berada di lingkungan yang ramai, dia akan sangat panik dan lain sebagainya, atau orang autisme yang tidak, atau orang autisme yang hanya gampang terdistraksi dan masih bisa untuk berinteraksi dengan satu sama lain pada lingkungan. Tapi yang kedua, sekolah umum adalah sekolah yang di dalamnya adalah anak-anak yang tidak ada gangguan mental atau fisik, sehingga kulturnya akan agak sedikit berbeda dengan penyandang disabilitas itu sendiri. Tapi yang ketiga, negara berkembang adalah negara yang terdapat pendapatan per kapita yang rendah dan dari segi ekonomi itu masih sangat kurang padanya, sehingga negara berkembang itu sendiri akan sangat sulit untuk membangun berbagai macam infrastruktur yang ada, karena di negara berkembang itu memiliki penghasilan yang rendah pada depan. Tapi yang keempat, bagaimana bentuk perjuangan aktor di sisi kita? Perjuangan aktor di sisi kita, para aktivis akan memperjuangkan, para aktivis ini akan membuat sebuah ide, menyampaikan informasi atau dukungan, atau bisa saja para aktivis ini membuat rekomendasi pada yang dilakukan, sehingga bagaimana mekanisme kami di sisi proposisi, karena ini adalah beberapa kami sebagai tim proposisi. Mekanisme di sisi kita kami akan perjuangkan, kami akan merancang, kami akan bisa orang-orang disabilitas ini dengan orang-orang normal. Artinya di sisi kita, ketika penyandang disabilitas ini dan orang-orang normal ini disatukan di satu gedung, tapi artinya di satu gedung itu akan terpisah padanya yang mana orang yang disabilitas atau yang mana orang yang dengan keadaan normal. Tapi sadari mereka akan tetap di satu gedung, tapi di gedung itu mereka terpisah, sehingga untuk berinteraksi satu sama lain itu akan sangat sulit pada nyaman. Tapi B, kita akan membuat adanya seleksi yang mana orang disabilitas dapat diterima dan yang mana yang tidak. Karena sesuai dijelaskan kepada Anda, berbagai macam orang-orang penyandang disabilitas, kita tidak akan terima orang penyandang disabilitas yang tidak bisa berinteraksi satu sama lain. Kita hanya menerima penyandang disabilitas yang dapat berinteraksi sosial pada nyaman. Tapi siapa aktor di sekolah ini? Dua aktor. Guru yang mengajar tapi siapa aktor dalam sekolah ini? Guru yang mengajar siswa normalnya sendiri, artinya guru yang seperti biasa, dan ketika ada sekolah yang gabungan sekolah penyandang disabilitas dan sekolah umum, itu akan ada edukasi seperti jangan bully dan lain sebagainya. Itu akan eksis di sisi proposisi. Tapi B, guru penyandang disabilitas itu sendiri sudah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengatur bagaimana orang-orang disabilitas itu sendiri, karena mereka sudah mengikuti tes sebelum mereka menjadi guru disabilitas pada nyaman. Tapi beberapa kami selaku tim proposisi bagaimana pada akhirnya kami dapat membuktikan kepada Anda kalau dengan memperjuangkan penyandang penyandang disabilitas ke dalam sekolah umum itu adalah hal yang baik dibandingkan dengan membangun banyak sekolah bukan khusus. Tapi bukan mereka selaku tim oposisi bagaimana mereka dapat membuktikan kepada Anda dengan membangun banyak sekolah bukan khusus sangat baik. Padahal ini konteksnya adalah negara berkembang, artinya negara berkembang adalah negara yang memiliki per kapita yang rendah, negara yang tidak memiliki begitu banyak ekonomi pada depan. Tapi sadari kontekstualitas kita adalah negara berkembang, artinya di negara kita harus mengkondisikan bagaimana di sebuah negara itu artinya tidak akan ada banyak ekonomi. Misalkan kan negara berkembang itu sudah mengatur dari awal di APBN misalkan di Indonesia itu sudah mengatur bagaimana alokasi pendidikan, bagaimana alokasi infrastruktur dan lain sebagainya pada depan. Tapi dua komentar saya, satu kenapa pada akhirnya ini harus diperjuangkan, kenapa pada akhirnya inklusi penyandang disabilitas itu harus dimasukkan ke sekolah umum. Satu ini akan menghemat biaya pada akhirnya, karena sudah dijelaskan dan memberikan gambaran kepada Anda tentang di sisi kita akan ada gedung yang di gedung itu akan terpisah bagaimana penyandang disabilitas dan mana penyandang yang mana adalah orang-orang normal. Tapi sadari kalau ini dilakukan ini sangat efektif, karena pada akhirnya di sisi kita akan ada sedikit gedung, tapi akan ada dua sekolah pada depan berbeda dengan di sisi mereka yang membuat gedung baru. Artinya mereka harus mulai lagi dari nol dengan mencari tanah, membangun sekolah, mencari fasilitas yang ada dan lain sebagainya pada depan. Tapi sadari sesuai dijelaskan kepada Anda bahwa bentuk dukungan di sini bisa jadi sebagai papan donasi misalkan, sehingga pada akhirnya di sisi kita ini sangat penting aktor ini, karena pada akhirnya mampu untuk meringankan beban itu sendiri. Tapi yang kedua, ketika mereka memperbanyak sekolah disabilitas baru, sadari sesuai menjelaskan kepada Anda tentang ini konteksnya adalah di negara maju, di negara berkembang, artinya negara yang per kapitalnya rendah. Sehingga ketika mereka ingin membangun sekolah disabilitas baru, artinya mereka memiliki
harus memiliki alokasi dana untuk membangun yang sangat banyak pada depan. Tapi argumentasi prinsip saya satu argumentasi prinsip saya kenapa ini boleh dilakukan. Saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa ketika orang-orang normal ini berada di sekolah yang bersama dengan sekolah penyandang disabilitas, itu sudah diajarkan bahwa jangan membuli dengan apa dan lain sebagainya. Itu akan eksis di sisi kita, karena di sisi kita juga pada akhirnya ini orang-orang penyandang disabilitas ini akan mendapat dengan penyandang disabilitas ini akan sekolahnya akan sangat baik karena itu sudah karena akan difasilitasi oleh guru-guru dan fasilitas yang sangat baik pada nyaman, sehingga apapun di sisi proposisi dan kenapa ini eksklusif. Satu, dari beban negara itu sendiri, dari beban ekonomi negara itu sendiri. Di sisi kita beban ekonomi negara itu tidak akan sebesar di sisi oposisi, karena sadari negara bukan negara yang tidak memiliki terlalu banyak pendapatan ekonomi, sehingga pada akhirnya di sisi kita ini akan jauh meringankan negara itu sendiri. Dan di sisi kita juga eksklusivitasnya adalah kita dapat untuk memfasilitasi orang-orang disabilitas tanpa membawa adanya guru baru pada nyaman. Tapi sadari, saya akan katakan di negara tapi sadari kalau di sisi kita itu tidak akan terjadi bully dan lain sebagainya, sehingga oposisi tidak dapat hadir kepada Anda dengan menjelaskan bahwa ini akan terjadi bully dan lain sebagainya, karena sudah dijelaskan kepada Anda tentang gedung yang kita maksud adalah satu gedung tapi akan dipisah, jika pada akhirnya interaksi orang-orang disabilitas dan interaksi orang-orang normal itu akan sangat minim pada akhirnya. Namun karena sadari kalau musim ini artinya ingin membangun banyak sekolah kebutuhan khusus, artinya di satu sekolah sudah ada sekolah kebutuhan khusus. Artinya saya sudah jelaskan tentang bagaimana regulasi yang akan kita tetapkan. Orang-orang disabilitas yang bisa diterima itu akan diterima, dan orang-orang yang disabilitas yang ditolak itu bisa masuk ke sekolah kebutuhan khusus yang memang benar-benar sekolah kebutuhan khusus pada nyaman. Jadi di sini kita akan ada tiga tipe sekolah. Satu sekolah umum yang memang itu diisi dengan orang-orang umum, orang-orang normal. Yang kedua sekolah setengah, artinya sekolah gabungan yang sesuai artinya sekolah terpisah. Dan yang ketiga adalah sekolah khusus disabilitas. Sehingga pada akhirnya dengan semua alasan tersebut Bapak berpromosi. Baik, saya persilakan bicara pertama dari tim oposisi untuk melanjutkan. Sebagai aktivis hak penyandang disabilitas di negara berkembang, Dewan ini akan memperjuangkan inklusi anak-anak penyandang disabilitas ke dalam sekolah umum dibandingkan membangun banyak sekolah kebutuhan khusus. Biarkan mereka untuk mengerti dahulu sebelum mereka terjun survive pada dunia mereka. Sebelum itu, mari sambil argumentasi dari pihak proposisi juri, mereka hadir dalam setup perdebatan kita pada akhirnya dengan mengkarakterisasi bahwa penyandang disabilitas terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan mental mereka, dan mengklasifikasikan bahwa pada akhirnya orang-orang yang memiliki keterbatasan mental ini adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi misalnya. Oke, mereka hadirkan hal itu sebagai setup mereka, dan kami rasa itu adalah sebuah itu memang benar. Sebenarnya terjadi dua sisi, bahwa pada akhirnya memang penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, bukan. Tetapi lihat bagaimana sebenarnya kesalahan dari pihak proposisi dengan menghadirkan setup pada poin mekanisme mereka, yaitu satu, mereka memilih untuk memisahkan gedung dari orang-orang yang normal terhadap orang-orang yang disabilitas ini. Lalu pada akhirnya apa sebenarnya urgensi sisi mereka untuk mau menggabung dua hal yang berbeda, untuk mau menyatukan mereka, jika pada akhirnya mereka juga membedakannya, bukan juri. Jika memang goals pada sisi mereka ingin membentuk suatu kesamaan, tidak ada yang diskriminatif, tapi ini tidak pernah disentuh di sisi mereka, bukan. Dan mereka hanya menjadikan ini sebagai urgensi sisi mereka adalah hanya sebagai dalam bentuk pendanaan. Tapi sebenarnya dari sisi manakah yang akan jauh lebih mencapai pendanaan itu? Sebenarnya dari sisi oposisi juri. Sebab pada akhirnya kami hanya mau untuk mengembangkan sekolah berkebutuhan khusus, atau misalnya sekolah luar biasa ini akan jauh lebih baik. Sebab pada akhirnya sekolah luar biasa ini sudah ada, bukan? Tetapi bagaimana sebenarnya sekolah luar biasa ini belum dikembangkan dengan sebaik itu. Sebab pada akhirnya masyarakat berfokus pemerintah berfokus pada bagaimana perbaikan fasilitas dari sekolah umum. Nah ini urgensi dari pihak dari aktivis tidak. Terima kasih. Dan sebagai aktivis kami mau untuk sebenarnya tidak perlu menggabungkan dari penyandang terhadap sekolah inklusi terhadap sekolah umum. Sebab pada akhirnya kami mau untuk
keterbatasan dalam komunikasi, tetapi menjustifikasi bahwa orang-orang yang bisa masuk ke situ adalah orang-orang yang bisa untuk berinteraksi sosial. Oke, mari lihat bagaimana sebenarnya setup dari sisi posisi melakukan menolak perdebatan ini, sebab tidak ada diferensiasi antara anak-anak yang normal. Sebenarnya kami mau hadirkan setup bahwa pada akhirnya seharusnya sebagai pihak yang proposisi, sebagai aktivis, mereka mendukung terhadap bagaimana sebenarnya inklusivitas seorang anak-anak dengan disabilitas yang digabungkan dalam sekolah umum ini bukan jure. Sebagai bentuk penggabungannya seharusnya jauh lebih jelas, bukan dengan memisahkan mereka pada gedung, sebab apa sebenarnya posisi mereka jika mereka mau menggabungkan mereka tidak mau menggabungkan mereka dalam suatu interaksi yang sama. Tetapi lihat bagaimana sebenarnya status quo saat ini. Sekolah-sekolah berkebutuhan khusus itu sudah ada, tapi masih kurang disenter atau dinotis oleh kurang baik dinotis oleh pemerintah jure. Tetapi mekanisme dari sisi kami sebagai aktivis hak penyandang disabilitas di negara berkembang sebaiknya memperjuangkan banyak sekolah berkebutuhan khusus untuk terus dikembangkan. Pada akhirnya kami mau ada bentuk perjuangan berupa narasi afirmatif kepada pemerintah untuk memperjuangkan sekolah luar biasa dibandingkan untuk menggabungkan mereka pada sekolah inklusif. Kenapa pada akhirnya kami mau membedakan dua hal ini, bahkan tidak mau untuk bahkan kami mau membedakan mereka dalam suatu lingkungan yang berbeda juga, satu fasilitas yang berbeda. Oke, mereka mau memisahkan mereka, tapi pada akhirnya mereka juga membutuhkan fasilitas yang berbeda itu juga bukan jure. Nah, pada akhirnya fasilitas ini sudah jauh lebih terakomodir setidaknya di sekolah luar biasa dibandingkan dengan membangun gedung yang baru, dan ini sudah mematahkan terhadap bagaimana sebenarnya mereka mau terhadap penggunaan anggaran yang tidak semasif itu. Oke, yang kedua terkait bagaimana sebenarnya rentang usia seorang pelajar ini, yaitu sekolah umumnya itu jenjang SD sampai SMA. Kami sebagai oposisi kami memandang bahwa siswa-siswi yang berada pada sekolah ini adalah siswa-siswi yang adalah aktor rentan pada usia yang belum matang dulu. Sebab pada akhirnya ketika mereka digabungkan pada sekolah tersebut, maka seharusnya mereka diberikan dulu bahwa pada akhirnya kamu ini ketika mereka misalnya contoh dia belajar pada sekolah luar biasa, mereka diajarkan bahwa kamu ini punya kekurangan seperti ini dan kamu tetap bisa untuk beradaptasi dengan orang lain. Pada akhirnya tidak perlu untuk langsung survive terhadap hal itu karena pada akhirnya mereka belum sempat itu. Tapi bagaimana cara pastikan tetap akan ada interaksi sisi kami ketika kami mau ada sekolah umum dan sekolah luar biasa, tetap akan ada organisasi atau forum internal seperti forum anak misalnya yang akan mendukung atau sebagai jembatan dari aktivis peduli disabilitas ini yang dilakukan atas kemauan dari partisipan itu sendiri yang menganggap mereka pada akhirnya sudah mengerti sehingga mereka bisa untuk dipertemukan. Tetapi kenapa pada akhirnya dengan lingkungan berbeda hak sebagai anak tetap terpenuhi perlindungan dan pemenuhan perolehan pendidikan, sebab pada akhirnya kita tahu bahwa perbedaan akan fisik dan mental mereka itu jauh juris, dan kita tidak bisa minimalisir akan bullying dengan hanya sekedar langkah preventif. Tidak ada, mereka kan tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya langkah setelah terjadinya bullying yang tidak kita harapkan ini di sisi peran dari sekolah itu sendiri, dan ini tidak pernah dijelaskan di sisi mereka. Seharusnya bisa dipaparkan dalam mekanisme bagaimana mengantisipasi hal menanggulangi hal tersebut jure. Oke, kami rasa dengan setup dari pihak oposisi pada akhirnya tidak menggabungkan sekolah inklusif dengan umum, pada akhirnya kami mau mengembangkan sekolah luar biasa itu sendiri akan jauh lebih baik, sebab kami mau adil, karena pada akhirnya adil tidak harus selalu sama. Bangga menjadi pihak oposisi. Waktu dimulai dari kelas 3, 2, 1. Juri, yakinlah konteks debat kita adalah bagaimana pada akhirnya aktivis atau pemerintah misalnya itu membangun lebih banyak sekolah disabilitas juri. Artinya apa? Improve dasar juri, maka pada kenapa? Karena pada akhirnya mereka hadir dengan premis bahwa pada akhirnya sekolah-sekolah yang bisa school itu akan dikembangkan. Namun saya rasa konteks debat kita ini bagaimana pada akhirnya aktivis itu memperjuangkan hal dalam membangun banyak sekolah disabilitas kebutuhan khusus misalnya. Saya rasa mereka keluar dari ini. Mereka hanya hadir dan mengatakan bahwa pada akhirnya mereka mengembangkan juri
yakinlah konteks debat kita itu membangun banyak sekolah. Artinya ketika kamu ingin membangun banyak sekolah, kamu akan mulai dari nol, bukan? Ingat pada kami tidak suka Juli, yakinlah kami bukan berarti tidak akan ada sama sekali jenis sekolah berkebutuhan khusus pada akhirnya. Namun bagaimana pada akhirnya ketika kamu membangun lebih banyak untuk itu, saya rasa ini dari sisi anggaran, utamanya karena kamu negara berkembang yang masih terbatas dari segi per kapitamu, ini akan sangat tidak efisiensi kamu dan tidak efektif sisi kamu. Mereka tidak akan menjelaskan hal itu. Pada saat debat kita kali ini pun kita membahas bagaimana pada akhirnya Anda berada di negara berkembang pada akhirnya. Mereka tidak akan eksklusif menjelaskan terkait hal itu. Bagaimana pada akhirnya dari segi anggaran mereka akan seboros itu misalnya. Namun saya rasa mereka tidak paham lagi Juli. Kemudian yang kedua, bagaimana pada akhirnya mereka mempertanyakan mekanisme implementasi dan sebagainya. Saya rasa Juli, ketika ini kita sudah inklusikan, maka pada akhirnya ada mekanisme yang konkret untuk mengatasi hal seperti pembeli dan sebagainya. Toh juga di kedua belah pihak itu akan ada pembelian dari masyarakat dan mayoritas misalnya. Sehingga pada akhirnya apa? Intensifnya, bentuk proaktifnya adalah bagaimana pada akhirnya kita membentuk suatu perlindungan barrier untuk memisahkan mereka antara siswa-siswa pada umumnya dan siswa-siswa berkebutuhan khusus misalnya. Pembicaraan tentang saya terhadap sekarang itu, maka ya kemudian pada akhirnya mereka akan ditekan dalam satu gedung, kita mereka dipisahkan dan sebagainya, dan pun pada akhirnya ketika ini sudah konkret, toh juga akan ada pengawas-pengawas yang mengawasi dan sebagainya juga itu kan. Kemudian mari kita masuk pada akhirnya kami sangat mendukung posisi perdebatan kita pada kali ini. Mari lihat Juri, mari bahas apa yang tadi disabilitas itu Juri. Secara prinsip mereka berhak dapat pendidikan yang lebih layak. Yakin Juri, ketika membangun sekolah banyak, artinya sekolah kebutuhan khusus, artinya kamu akan mulai dari nol misalnya, sehingga pada akhirnya apa? Kamu perlu melengkapi fasilitas kamu dan lain sebagainya, tenaga kerja kamu dan sebagainya, sehingga apa? Ini akan lebih efisiensi kamu karena kamu akan membangun dari nol. Artinya pendidikan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas itu tidak akan sebaik itu bukan? Sehingga implikasinya apa? Orang disabilitas di sana tidak akan mendapatkan pendidikan sebaik itu karena mereka masih terbatas dari segi infrastruktur misalnya, atau B, efektivitas itu akan lebih ada di sisi kami Juli, yakinlah kami hanya ingin negara berkembang itu lebih prioritas lagi, di mana orang-orang yang disabilitas dengan lebih efektif Juli, di mana sehingga mengapa mereka tidak efektif? Kamu bangunnya dari nol, sehingga efektivitas pembelajaran di sisi kamu akan tidak seefektif itu pada akhirnya. Sehingga tidak sebaik itu misalnya dibandingkan ketika kamu membangun dari nol misalnya, kamu masih perlu melengkapi sarana dan prasarana kamu dan sebagainya. Berbeda ketika kamu memanfaatkan sekolah umum yang sudah ada misalnya, kamu juga dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dapat memanfaatkan untuk dapat memberikan pelajaran terhadap siswa-siswa yang berkebutuhan khusus kan, sehingga cukup dengan tambahin aja regulasinya. Misal kita buat gedung untuk orang-orang disabilitas mental dan orang-orang disabilitas dengan anak-anak yang normal misalnya, atau anak-anak yang umum misalnya, siswa-siswa yang umum misalnya di dalam sekolah itu. Sehingga mari kita bahas, mari kita bahas implementasinya itu seperti apa. Kita akan perjuangkan kita akan perjuangkan inklusi anak-anak penyandang disabilitas ini ke sekolah umum. Dengan cara apa? Kita akan gunakan anggaran yang digunakan untuk membangun banyak sekolah kebutuhan khusus dulu. Sehingga saya rasa anggaran di sini akan lebih efektif itu dibandingkan di sini kamu misalnya kamu akan membangun dari nol, masih butuh buat beli sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Ketimbang kan misalnya yang masih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada yang bisa digunakan untuk membantu atau memberikan pelajaran terhadap penyandang disabilitas itu. Ataupun B, kalau kamu khawatir anak-anak penyandang disabilitas mental gak bakalan bisa lihat banyak orang, kemudian saya rasa yang pertama kami telah katakan sebelumnya, saya rasa sebelumnya itu nggak akan terjadi karena kami pun juga nggak akan hal itu terjadi karena akhirnya apa? Kami bakalan perjuangin yang betul-betul bisa diperjuangin itu yang terhormat. Maknanya apa? Kami bakalan usulin, kami akan ada selektif misalnya terhadap anak-anak yang masih bisa untuk bersekolah di situ, terkait anak-anak yang bisa untuk belajar di situ misalnya dan sebagainya. Saya rasa yang pertama mereka kelas dalam ini, mereka salah dalam ini, mereka kemudian mengatakan bahwa pada akhirnya kami akan mengarahkan anak atau menjadi anak yang bisa berkomunikasi dan sebagainya. Namun kami rasa yang kami maksud di sini adalah bukan pada akhirnya anak-anak yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi, namun bagaimana pada akhirnya anak-anak yang di sisi kami itu masih bisa berkomunikasi tapi lebih minim Juli. Artinya mereka dapat masuk di sini, sehingga pada akhirnya bagaimana dengan anak-anak penyandang disabilitas mental yang sudah seperti itu misalnya, ya tetap mereka akan dapat bersekolah di sekolah kebutuhan khusus Juli. Toh juga di sisi kami juga menolak adanya sekolah berkebutuhan khusus kan. Sehingga pada akhirnya kami dari Anda Juli bahwa pada akhirnya mengapa kita harus
kita harus inklusikan anak-anak kebutuhan disabilitas ke sekolah-sekolah umum, karena pada akhirnya kita juga negara berkembang, di mana pada akhirnya kita perlu prioritas yang baik, di mana pada akhirnya kita melakukan kebijakan satu dan yang lain Jordan Hamad. Baik, sampai sini apakah ada interupsi? 1, 2, 3. Penjuri karena tidak ada selanjutnya. Jurang terhormat, yakinlah bagaimana pada akhirnya kami telah buktikan kepada Anda bagaimana kami hanya ingin kita prioritasin orang disabilitas kita yang betul-betul bisa kita prioritasin. Misalnya anak-anak disabilitas kita yang pada akhirnya masih bisa mengerti bagaimana orang itu bekerja dan sebagainya, ketimbang anak-anak yang misalnya sama sekali tidak bisa mengerti, ya dan kita akan sekolahkan mereka di sekolah kebutuhan khusus pada akhirnya. Namun bagaimana konteks debat kita, bagaimana ketika tim pro ingin membangun banyak sekolah kebutuhan khusus juri, bukan mengembangkan, mereka sejak awal sudah serahkan itu, karena pada akhirnya mereka ingin mengembangkan sekolah yang ada, justru itu akan baik, justru itu ada di sisi kami, karena kami juga akan mengembangkan itu bukan pada akhirnya. Namun bagaimana pada akhirnya tim pro itu akan hadir dan membangun banyak sekolah yang ada misalnya, sehingga mereka tidak pernah menjelaskan secara eksplisit mereka, bagaimana pada akhirnya ketika mereka membangun banyak sekolah yang ada dari luar misalnya, itu akan efektif untuk pembelajaran untuk anak-anak disabilitas mental. Di sisi kami akan lebih baik pada akhirnya, karena pada akhirnya kami dapat memanfaatkan sarana prasarana yang ada sudah ada di misalnya. Dan yang kedua, kami juga lebih berprioritas karena kita negara berkembang loh, dimana pada akhirnya kami pendapatan per kapita kami itu masih seminim itu, sehingga kami betul-betul harus prioritasin hal-hal yang harus kami prioritaskan misalnya, misalkan orang-orang kebutuhan khusus yang berkebutuhan khusus yang perlu kita bantu, yang perlu kita fasilitasi dan sebagainya, sehingga kami hadir dalam konteks debat ini bukan menolak adanya sekolah kebutuhan khusus, namun bagaimana pada akhirnya konteks debat kita ini kami menolak adanya pembangunan banyak sekolah khusus Jurang terhormat. Untuk itu bangga menjadi tim kontra. Kamu bilang bahwasannya kamu akan membangun banyak sekolah mulai dari nol untuk mencapai sekolah inklusif. Namun kami rasa ini sama saja bukan untuk membangun SKUD, entah itu guru atau untuk anak berkebutuhan khusus, kamu harus bayar mereka. Justru ini lebih mengeluarkan pembiayaan bukan dewan terhormat, karena kamu harus membiayai guru-guru untuk yang berkebutuhan khusus dan guru-guru yang untuk orang normal, sehingga kami rasa lebih baik optimis. Dan kamu bilang bahwasannya akan ada seleksi untuk masuk ke sekolah inklusif tersebut. Namun dewan direktur mana? Bagaimana jika di daerahmu hanya ada anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang normal? Karena tahu bahwasanya permasalahan kita saat ini adalah untuk menerapkan SLB agar mereka mendapatkan pendidikan dewan direktur normal. Itu pun dengan kamu seleksi itu sudah termasuk diskriminasi terhadap mereka. Pun kamu dari tadi terus membahas satu hal yaitu bagaimana anggaran kamu akan diatur APBN dan hal lainnya. Namun dewan direktur normal, ingat musik pada kali ini adalah kita sebagai aktor, sebagai aktivis, bukan sebagai pemerintah. Yang mana kita bersifat untuk memperjuangkan, bukan untuk mengatur. Oke, lalu kamu terus mengabung-abungkan bahwasannya untuk membentuk perlindungan kamu akan memisah mereka di sekolah tersebut. Namun di kondisi tidak ideal pun mereka akan tetap bertemu, bukan? Walaupun kamu dengan penjagaan ketat, entah itu siswa tersebut mau pulang ataupun mereka mau masuk ke sekolah, tetap mereka akan bertemu, bukan dewan direktur. Sehingga ini tidak bisa menjadi alasan untuk mereka tidak bertemu. Lalu karena kamu pun sudah menyatukan mereka dalam satu sekolah inklusi, ini artinya anak-anak berkebutuhan khusus tidak boleh terlambat dalam kurikulum. Sehingga kamu harus membuat kurikulum yang baru untuk menyamakan bagaimana anak normal dan anak disabilitas dapat belajar dengan baik. Interupsi. Silakan. Jadi saya rasa pada sini tidak akan apa-apa juri. Toh juga tujuan kita, bagaimana pada akhirnya kita akan lebih hemat anggaran juri. Anggaran mereka tidak akan sebaik itu juri. Karena pada akhirnya tidak memanfaatkan hal itu. Mari kita berpikir, ketika kamu membangun satu sekolah dengan guru yang memang diperuntukkan untuk mereka, dengan kamu membangun sekolah dengan dua macam guru yang kamu bangun untuk mereka, sehingga kamu seharusnya mempersiapkan pembayaran yang double, bukan? Karena kamu harus menyewa guru untuk disabel dan guru untuk normal. Namun kita nggak usah bahas terlalu jauh tentang pembiayaan, karena kita bukan pemerintah, kita sebagai aktivis yang memperjuangkan bukan untuk mengatur. Kami sebagai aktivis merasakan lebih baik untuk anak-anak penyandang disabilitas, lebih baik tetap ada sekolah kebutuhan khusus karena memang diutamakan untuk mereka dari daerah. Kami tetap ingin adanya pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas, namun kami rasa bukan sekolah umum atau inklusi jawabannya. Satu, mengapa sebenarnya anak-anak penyandang disabilitas harusnya di sekolah kebutuhan khusus? Sekolah kebutuhan khusus memang bertujuan untuk membimbing anak-anak yang menyandang disabilitas dengan fasilitas
dengan anak disabel atau anak normal memiliki pertumbuhan yang berbeda dengan anak yang lain dari cara bersikap sifat dalam perilaku. Dua, lalu bagaimana ketika kamu memasukkan anak disabel ke sekolah umum dengan anak yang berbeda bagi mereka? Anak sekolah SD, SMP, SMA memiliki usia rentang yang masih belum tahu mana yang benar dan yang salah atau gampang dipengaruhi. Kamu perlu membenarkan hal ini, makanya kamu memisah mereka dalam satu gedung. Ketika mereka melihat anak disabel atau difabel, entah itu akan merasa takut atau aneh karena baru melihat anak disabel atau kebingungan tentang bagaimana mereka akan berkomunikasi sehingga pun kalau kamu gabungin mereka, kamu tidak akan bisa menjamin bagaimana perkembangan anak disabel nantinya. Kamu tidak bisa menjamin keamanan keseharian mereka di apakah ia dibully atau tidak. Pun kalau misalnya kamu bilang akan ada orang yang mengawasi, sudah saya jelaskan tadi, akan ada waktu-waktu khusus akan ada waktu-waktu yang tidak bisa kamu atur sehingga mereka akan tetap bertemu nantinya. B. Adil bukan berarti sama. Adil adalah dimana kamu memiliki hak mereka dengan aman. Tapi rasa status quo sekarang itu seharusnya sudah adil karena mereka ditempatkan pada posisinya masing-masing. Sehingga aku rasa memang baiknya di tempat masing-masing yang sesuai dengan posisinya. Misal, kurikulum itu tidak bisa kamu samakan dengan anak disabel ataupun anak normal dari segi pemahaman. Silakan. Juli, kami tidak pernah, saya rasa karena akhirnya kita bisa mengkomunikasikan ibu si anak-anak penyandang disabilitas misalnya ini akan tidak akan ada diskriminasi dan sebagainya karena kita akan ada seleksi dan sebagainya dewan terhormat. Pun dewan terhormat, kamu juga tidak membantah bahwasanya mereka akan melakukan hal tersebut bukan karena di timing khusus mereka akan tetap bertemu. Sudah saya jelaskan dan tidak perlu saya balas lagi. Saya lanjut, dari segi pemahaman dan belajar mereka itu caranya nggak sama. Cara belajar anak normal cenderung cepat memahami sesuai dengan sesuatu, sementara anak disabel susah ataupun kurang dalam fokus sehingga kamu kesebaran dalam mengajar dan dididik kamu tidak bisa membiarkan mereka untuk telat dalam kurikulum bukan. Mana mungkin kamu akan terus meninggalkan kelas mereka tetap di kelas 10 karena mereka tidak menuntaskan kurikulum mereka atau tugas-tugas mereka karena disamakan dengan orang normal. Ingat, kamu tidak bisa memaksakan sesuatu hanya karena uang. Karena kita bukan pemerintah, kita hanya orang yang memperjuangkan bagaimana mereka akan mendapat hak yang sama. Karena kita tahu bahwasanya manusia juga perlu keadilan. Tiga, lalu kenapa kita tidak seharusnya menggabungkan mereka? Sekolah sudah seharusnya menjadi lapangan untuk anak-anak belajar dan pelajaran itu sudah beberapa kali diajarkan untuk toleransi dalam hal berbeda. Apalagi dalam hal orang yang berkebutuhan khusus. Bahkan sampai kelas akhir pun. Sehingga ini artinya anak-anak sekolah masih di tahap belajar dalam menerima perbedaan. Bagaimana apabila kamu masih tahap belajar, kamu langsung dihadapkan dengan anak disabel, pun ketika kamu belum tahu karakteristik mereka itu seperti apa. Hingga kemungkinan pun tetap terjadi istilahnya kamu belum terlalu paham, malah langsung dihadapkan. B. 4. Lalu bagaimana caranya agar anak normal maupun anak disabel dapat bisa tetap bercengkrama? Sekarang sudah banyak forum yang menampung siswa untuk memperjuangkan hak anak ataupun mengetahui lebih tentang anak. Hal ini justru mempunyai concern yang lebih karena mereka memang dibimbing untuk mencintai anak walaupun dalam perbedaan. Sehingga kami rasa program dalam forum ini jalankan itu lebih aman. Aksi kami yaitu menarik anak-anak atau siswa yang tidak mengetahui ini untuk masuk ke dalam forum seperti itu. Karena beberapa program yang mengembangkan interaksi terhadap anak disabel
Dewan Juri terhormat. Atau dua, di sisi pencara kedua mereka hadir, mereka bertanya bagaimana ketika mereka bertemu di lain waktu. Bukankah orang yang mengawasi kemampuan mereka pun telah memiliki jam kerja? Tapi kan merasa juri, kami telah sampaikan dari awal di sini akan ada regulasi bagaimana pemilihan itu tidak akan ada. Di sini di setiap proposisi akan menekankan bagaimana sih sebenarnya anak-anak normal ini dapat menghargai, dapat tanpa perlu membuli anak-anak yang memiliki disabilitas yang sangat kurang Dewan Juri terhormat. Karena di sini kami mau anak-anak di sini hak mereka sama, walaupun mereka berbeda dari segi fisik atau mental, tapi mereka akan tetap sama pada akhirnya Dewan Juri terhormat. Atau tiga, di sisi mereka menyebutkan bagaimana dengan membangun sekolah dengan adanya 2 tipe guru atau dengan menambah 1 tipe guru saja. Tapi kami rasa Dewan Juri terhormat dibanding ketika kamu membangun sekolah lagi, kamu akan lebih membutuhkan biaya. Kamu harus sampai terlebih dahulu di tempat, kamu akan harus belajar bahan-bahan baku membuat sekolah misalnya. Tapi berbeda ketika kita hanya akan menambah 2 tipe guru Dewan Juri terhormat, kita hanya akan setidaknya lebih menghemat biaya anggaran untuk keperluan anak-anak disabilitas itu sendiri. Tapi bagaimana ketika mereka tetap bingung bagaimana sih yang sebenarnya proposisi mau juri yang terhormat? Di sini kami menegaskan tim proposisi mengapa harus memisahkan anak-anak normal dengan anak disabilitas, karena kembali lagi walaupun mereka sudah ada antisipasi atau bahkan belum ada antisipasi sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh anak-anak disabilitas ini, karena kita semua tahu anak-anak disabilitas bisa saja kambuh di lain waktu, sehingga ini akan membahayakan ketika mereka tidak dipisah Dewan Juri terhormat. Tapi ketika mereka dipisah, antisipasi dari kambuhnya rasa penyakit mereka kita dapat mengantisipasi hal itu Dewan Juri terhormat. Lanjut pada poin argumentasi, mengapa ini penting pada akhirnya satu, di sini hak mereka akan sama. Juri proposisi mau ketika kita akan menambahkan ataupun memasukkan anak-anak penyandang disabilitas itu terhadap sekolah-sekolah umum. Ini pun tidak serta-merta kita langsung memasukkan, karena kita pun tetap akan melalui tes atau bahkan seleksi Dewan Juri terhormat. Kami di sini kembali lagi kami di sini menjelaskan akan ada 3 kategori sekolah itu di Dewan Juri terhormat, di mana sekolah umum yang pasti isinya orang-orang normal atau bahkan anak-anak yang terisi dari orang-orang normal itu atau dipisah dengan orang-orang yang disabilitas atau bahkan full anak disabilitas Dewan Juri terhormat. Sehingga saya rasa ini kan lebih membuat anak-anak penyandang disabilitas itu merasa lebih dihargai Dewan Juri terhormat. Mereka tidak akan berpikir bahwa saya ternyata dibedakan dengan anak-anak normal, karena di status quo pun telah menunjukkan bagaimana sih sebenarnya sikap-sikap anak-anak sekolah atau bahkan masyarakat ingin berinteraksi dengan anak-anak disabilitas. Pastinya mereka akan bingung sebenarnya seperti apa sih anak-anak disabilitas ini, sehingga walaupun kembali lagi pada akhirnya mereka hanya kasihan atau bahkan hanya menjadi lelucon, tetap saja ketika mereka mengatakan itu di sana ada orang buta, itu di sana ada orang bisu, pasti si orang disabilitas ini akan merasa tersinggung Dewan Juri terhormat. Bukan malahan mereka akan berpikir mereka sebenarnya itu tidak setara dan tidak sama. Tapi Dewan Juri terhormat lihat pada poin argumentasi kedua, anggaran dana itu seperti apa. Di sini anggaran dana di sisi proposisi akan lebih efektif pada akhirnya, karena mari kita ambil contoh ketika kita harus membangun sekolah lagi, pastinya akan membutuhkan dana atau bahkan anggaran yang lebih banyak Dewan Juri terhormat dibanding kembali ketika kamu hanya ingin mengambil guru-guru misalnya telah bersertifikat ataupun guru yang memang telah berpengalaman, sehingga tidak akan terjadi kekacauan seperti penggunaan atau bahkan lain sebagainya Dewan Juri terhormat. Di sini Dewan Juri terhormat tentang hak disabilitas itu ada 2 hal. Yang pertama dari pendidikan atau mendapatkan pendidikan, atau B ada interaksi tetap akan ada interaksi, tapi walaupun memang sedikit, tapi ini tidak masalah, ini tidak apa-apa, karena kembali lagi kita semua tidak tahu bagaimana sih sebenarnya anak-anak disabilitas itu, apakah penyakit mereka akan kambuh dan lain sebagainya Dewan Juri terhormat. Di sisi proposisi seluruh fasilitas pun akan terpenuhi atau bahkan kita telah menggunakan fasilitas tersebut Dewan Juri terhormat, karena sebelum dapat menjadi
lebih bagus daripada si anak-anak disabilitas ini dengan jalan terhormat. Oleh karena itu, di sisi proposisi mau, mereka akan menggabungkan dalam satu gedung dewan jalan terhormat sendiri, dan di sini tidak akan ada rasa perbedaan karena di sini mereka akan sama. Tapi kalau ketika mereka cara mengolah pembelajaran mereka berbeda, oleh karena itu perlu dipisah dewan jalan terhormat. Bangga berada di pihak provinsi. Selamat datang di pertemuan argumentasi dan bidang dunia oposisi dewan juri yang terhormat. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan oposisi? Satu, kita mau semua anak-anak berhak untuk menempuh pendidikan dengan nyaman dan aman. Dua, kita mau akan tetap ada penerimaan bagi semua anak tanpa terkecuali atau mau left behind atau mau left behind, sebab setiap anak akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang mengerti mereka. Tapi juga sebelum masuk kepada poin penguatan argumentasi sisi oposisi, mari kita sebenarnya apa yang sedang terjadi atau apa yang sudah telah dikatakan yang pembicaraan pertama, kedua dan juga pembicaraan ketiga dari pihak proposisi dewan juri yang terhormat. Tapi kita lihat bagaimana inkonsistensi dari pembicaraan pertama hingga pembicaraan ketiga mereka yang pada akhirnya mereka menjelaskan bahwa mereka akan menghadirkan atau akan lebih baik untuk mereka ketika mereka menghadirkan misalnya gedung-gedung sekolah yang pada akhirnya itu dalam satu gedung itu akan ada dua sekolah yang berbeda dengan juri yang terhormat. Apa yang menjadi base case mereka adalah ketika mereka menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang pada akhirnya akan memangkas anggaran. Tapi oke, mari lihat bagaimana perbandingannya. Satu, pembicaraan pertama dari dunia oposisi bilang bahwa pada akhirnya satu lingkungan itu akan beda kelompok. Tapi kami rasa kalau mereka tidak dapat memenuhi tentang apa sebenarnya tujuan sekolah inklusi itu ada di dunia pertama. Satu, sedang menjelaskan dari pembicaraan pertama hingga pembicaraan kedua kami, kita mau adanya sekolah inklusi. Kami mengharapkan bahwa proposisi hadir dengan menjelaskan sebenarnya inklusi itu kali untuk apa, untuk bagaimana mereka saling mengenal satu sama lain pada akhirnya. Dan kami rasa hal tersebut itu sudah ada di status quo ketika sudah ada sekolah inklusi di dunia pertama. Tapi apa yang sebenarnya menjadi urgensi dari dunia oposisi ketika kita mau untuk tetap memisahkan mereka pada akhirnya atau tetap mengembangkan yang memperbanyak sekolah luar biasa itu akan saya jelaskan pada poin-poin argumentasi kami. Kedua, mereka bilang bahwa mereka tidak terima penyandang disabilitas yang tidak publikasi. Tapi pada akhirnya di dunia yang terhormat notice bahwa satu hal ini adalah salah satu bentuk diskriminasi pada akhirnya. Dan juga ketika mereka mengharapkan adanya pemangkasan anggaran, kami rasa itu tidak akan sebaik itu di dunia mereka. Bahkan itu akan jauh lebih baik di oposisi. Sebab apa? Artinya sekolah luar biasa di dunia mereka tetap ada, tapi mereka perlu anggaran baru untuk menyediakan guru-guru di sekolah-sekolah umum misalnya. Artinya apa? Anggaran yang mereka sediakan itu tetap dikali dua dewan juri yang terhormat. Karena sekolah bukan hanya tentang kamu membangun gedung, tetapi bagaimana sarana dan prasarana, bagaimana pelatihan guru dan lain sebagainya. Artinya apa? Di dunia mereka yang membedakan ketika ada apa tidaknya gedung itu dewan juri yang terhormat. Silakan. Ketika Anda bandingkan misalnya, ketika Anda membangun dari nol, maka pada akhirnya dari segi biaya Anda akan lebih banyak dari akhirnya. Karena Anda perlu mengembangkan satu prasarana, pelatihan guru dan lain sebagainya. Di sini kami tidak akan ada sama sekali tidak akan sebanyak Anda yang membangun dari nol pada akhirnya. Oke, baik. Satu, kamu dalam masa perdebatan kali ini berposisi sebagai aktivis atau penyandang. Artinya apa? Kamu tentu harus melihat tentang bagaimana POV dari sisi sosial atau sisi pendidikan dan pada akhirnya kamu tidak harus merta-merta tentang memikirkan apakah ini akan membangkas anggaran. Dan ketika kamu pikir ini akan membangkas anggaran, maka kamu pikir ini adalah solusi yang terbaik. Sebab pada akhirnya kamu harus tetap memastikan apakah dengan menyatukan sekolah mereka itu akan tetap menyelesaikan tujuan utama adanya SLB itu sendiri. Dan itu pilihan ketiga di wajib yang terhormat, mereka bahkan tidak dapat menyampaikan dan menjelaskan hal tersebut akan tetap ada di diri mereka. Kemudian mereka bilang bahwa pada akhirnya mereka akan memberikan edukasi jangan bully dan lain sebagainya untuk meminimalisir adanya bullying di dunia mereka. Tapi kami rasa hal itu tidak seefektif itu dan tidak dielaborasi dengan jelas hanya dengan narasi jangan bully orang-orang yang berbeda dengan kamu, maka itu akan menyelesaikan masalah bullying di dunia mereka di wajib yang terhormat. Karena pada akhirnya kamu akan tetap memberikan pemahaman kepada mereka untuk mengerti apa sebenarnya membuat mereka itu berbeda. Kemudian pada akhirnya aku mencari dari dunia di proposisi juga bahwa tidak menjelaskan tentang sebenarnya satu gedung atau data yang menjadi bersekolah itu mekanismenya seperti apa. Apakah satu mereka perlu mendirikan sekolah-sekolah baru misalnya, karena pada dasarnya ketika kamu langsung memasukkan sebentar kalau langsung memasukkan anak-anak disabilitas yang sudah kamu sortir itu ke dalam sekolah-sekolah umum, pada akhirnya kamu harus mengeluarkan orang-orang atau kuota-kuota siswa yang sebenarnya sudah harus menempati itu di wajib yang terhormat. Silakan. Jelaskan eksklusivitas, efektivitas, perbedaan si kamu ketika misalnya kamu membangun dari nol misalnya, gimana pada akhirnya Terima kasih, saya mengerti saudara. Pada akhirnya di dunia oposisi akan jauh lebih baik sebab kami dapat memastikan mereka tidak perlu untuk bertemu secepat itu di
kamu harus menyatukan mereka, tapi tidak ada edukasi tentang apa yang harus mereka lakukan atau siswa-siswa itu lakukan untuk apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bertemu penyandang disabilitas pada akhirnya. Artinya apa? Hak-hak disabilitas di dunia komposisi itu tetap tidak akan ada dalam dunia performa, karena pada akhirnya mereka tidak punya mitigasi tentang bagaimana ketika anak-anak yang di dalam satu gedung atau dalam dua sekolah yang berbeda tapi satu gedung ini tetap akan bagaimana ketika mereka bertemu tetapi tidak ada pemahaman bagi mereka atau bagaimana apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bertemu atau bagaimana mereka tidak akan menggunakan satu sama lain pada akhirnya. Artinya apa? Bullying di dunia mereka itu akan tetap ada dan lebih buruk dalam dunia performa. Kemudian mereka bilang prioritaskanlah hal yang harus diprioritaskan, tapi kami rasa secara tidak langsung mereka sudah diskriminatif itu orang tidak mau menerima orang-orang yang mereka anggap itu tidak komunikatif pada akhirnya. Padahal yang harus kamu lakukan di dunia kamu atau di dunia komposisi adalah sebagai hak penyandang disabilitas, bagaimana mungkin kamu harus memperhatikan mereka, baik kamu tidak harus mensortir mereka sekalipun karena pada dasarnya yang kamu sortir dan yang tetap kamu berikan kepada SLB itu tetap sama-sama penyandang disabilitas di dunia performa. Kemudian pembicaraan juga mereka datang dengan membawa tentang bagaimana kekhawatiran mereka terhadap mental disabilitas, tapi kami tidak dapat prediksi kami ini baru muncul di pembicaraan yang mereka hadapi dengan dunia performa, dan mereka pun meyakini bahwa pada akhirnya ketika mereka bertemu itu akan ada potensi-potensi bullying seperti ejekan dan lain sebagainya, seperti kamu itu adalah orang muda dan sebagainya. Makanya oposisi hadir untuk bagaimana kita meyakini belum waktunya untuk kamu untuk waktunya anak-anak di sekolah umum itu bertemu dengan anak-anak di sekolah luar biasa karena mereka harus butuh pemahaman lebih lanjut. Pun iya, ada orang yang merasa diri itu sudah cukup untuk itu. Kami sudah berikan mitigasi, kami sudah berikan solusi, misalnya ada forum anak yang akan menangani itu dan itu dilakukan lebih baik karena itu dari concern anak itu sendiri untuk join kepada forum anak dan mereka tuh bisa berinteraksi dengan orang-orang mereka dan itu pun mereka itu dilakukan atas persetujuan dari kedua pihak dalam dunia terlalu. Artinya mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang berbeda mereka. Tapi jadi apa yang sebenarnya worst case of komposisi? Satu, kadang-kadang itu silakan lebih paham tentang apa yang ada dan mengapa itu terjadi. Dan worst case komposisi bahkan di keadaan tidak ideal sekalipun ketika kamu bilang pada akhirnya diskriminatif, tapi kami rasa itu adalah bentuk kami untuk bagaimana mematangkan pemahaman anak-anak agar ketika mereka lulus dari lulus atau sudah tidak berada di usia-usia rentan, mereka sudah betul-betul paham dan meminimalisir tentang adanya diskriminasi dan juga bullying. Tapi juri mari lihat hingga masyarakat mereka ada pusat untuk mereka bertembung dengan setia bahwa pada akhirnya apa yang mereka hadirkan itu tidak dapat memenuhi apa yang sebenarnya menjadi tujuan hak penyandang disabilitas. Setiap anak perlu tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang mengerti mereka. Tim yang mampu memenangkan perdebatan adalah di mana yang bisa membuktikan bahwa sebagai aktivis, apakah dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas harus dengan sekolah inklusi ke dalam sekolah umum atau dengan membangun banyak sekolah berkebutuhan khusus. Sebagai oposisi, maka sisi kami untuk menjelaskan bahwa sebagai aktivis maka akan jauh lebih baik dengan membangun banyak sekolah berkebutuhan khusus. Oke, mari lihat bagaimana jalannya perdebatan kita pada hari ini. Hadirnya pembicara satu pihak proposisi dengan setup mereka bahwa sisi mereka mau menggabungkan disabilitas dalam sekolah umum dalam bentuk sekolah sama tapi gedung yang berbeda dengan alasan anggaran yang terbatas. Penjelasan itu sudah disambar dari pembicara satu hingga bahkan tiga kali bahwa pada akhirnya masalah anggaran akan jauh lebih terfokus di sisi oposisi pada akhirnya sebab kami mau untuk jauh lebih memfasilitasi bagaimana sebenarnya perkembangan dari sekolah berkebutuhan khusus ini sehingga ketika dia sudah berkembang seperti itu maka kita bisa untuk membangun lebih banyak sekolah berkebutuhan khusus dan sebagai aktivis maka tugas mereka adalah untuk menyuarakan atau mendukung serta melakukan pergerakan ini. Kemudian mari lihat bagaimana sebenarnya kekurangan dari sisi mereka. Mereka tidak pernah dari awal pembicara 1, 2 hingga 3 mereka tidak pernah menghadirkan apa sebenarnya goals dalam sisi perdebatan ini. Tetapi pihak oposisi dengan berbaik hati menghadirkan goals bahwa pada akhirnya goals kedua sisi adalah hak akan disabilitas dan penerimaan bagi semua anak. Kami rasa ini sudah terjawab pada poin argumentasi dari pihak oposisi. Tetapi parameter sisi mereka bahkan tidak jelas, bahkan mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana sebenarnya parameter layak inklusi di sisi mereka. Apakah hanya dengan ketika ada gedung berbeda tapi tidak pernah dielaborasi di sisi mereka, itu artinya mereka gagal bahkan dari poin mekanisme dan tidak bisa diterapkan. Tetapi lihat bagaimana mekanisme dari sisi kami yang bahkan tidak pernah sama sekali disentuh dari sisi mereka, yaitu bahwa pada akhirnya sebagai aktivis kami mau untuk memperjuangkan banyak sekolah berkebutuhan khusus untuk terus dikembangkan dengan penyuaraan berupa narasi afirmatif kepada pemerintah dan bagaimana sebenarnya perkembangan dari forum-forum yang peduli akan anak-anak, akan hak-hak anak. Ini tidak pernah mereka sentuh sama sekali, itu artinya sebenarnya mekanisme kami bisa berdiri hingga titik perdebatan akhir ini dan kami bisa menerapkan ini dengan baik. Tapi urgensi pula, kami sudah jelaskan bahwa pada akhirnya urgensi
pembangunan sekolah berkebutuhan khusus, sebab pada akhirnya tidak perlu untuk adanya sekolah inklusi. Ini bukan juri, tetapi masalah argumentasi yang tidak pernah disentuh dari sisi mereka, yaitu bagaimana sebenarnya perbedaan tidak semakin perbedaan yang tidak semakin besar di sisi kami, dan pada akhirnya kami keunggulan dari sisi kami yaitu satu, kami mampu bermain dalam dua sisi, yaitu best case dan worst case skenario kami. Pada best case skenario kami peduli pada pertumbuhan kembang anak dan pada bagaimana sebenarnya bentuk adaptasi sisi mereka, dengan kami tidak mau menggabungkan mereka pada rentang usia SD hingga SMA juri. Tetapi justifikasi worst case sisi kami sudah jelaskan kalau pada akhirnya kami dengan memisahkan mereka antara SLB dan sekolah umum pada akhirnya itu adalah bentuk diskriminatif. Itu kami rasa tidak, sebab pada akhirnya dalam kondisi tidak ideal ada bentuk interaksi sisi mereka, interaksi di sisi mereka terhadap forum anak atau pertemuan yang memang ditujukan untuk kepada orang-orang yang peduli hal ini, dan ini adalah bentuk sebagai seorang aktivis atau bagaimana sebenarnya aktivis itu mampu menyuarakan hal ini, sebab MOSI ini adalah musik aktor bagaimana sebenarnya seorang aktivis mampu untuk mencapai goals pada perdebatan kita pada hari ini. Oke, dari segi ekonomi, aktivis di sisi kami dengan hanya membangun banyak sekolah berkebutuhan khusus dibandingkan sekolah inklusi, maka anggaran yang dipersiapkan untuk memperbaiki atau menggunakan SLB itu sendiri akan jauh lebih baik. Pendidikan mereka akan memahami dan akan perkembangan kehidupan dan aktor rentannya kami sudah mempertimbangkan terhadap perkembangan pendidikan dari aktor rentan itu, bukan juri, dan masalah sosial terhadap komunikasi dan perbedaan kami rasa itu jauh lebih baik ketika mereka dipisahkan pada sekolah luar biasa, dan ini menjadi poin keunggulan dari pihak oposisi sebab mampu menyentuh pada bidang ekonomi, pendidikan dan sosial, dan mereka hanya mampu menyentuh pada bidang ekonomi. Tetapi kekhawatiran kami terkait usia rentan dan fasilitas bahkan tidak pernah disangka dari sisi mereka. Pada akhirnya P1 dan P2 mereka begitu kontradiktif dengan P3. Mereka bilang hanya ingin menambah 2 tipe guru, tetapi ini artinya mereka pun menyadari kalau artinya mereka malah lebih banyak menelan anggaran. Itu artinya ada bentuk kegagalan dari pihak proposisi. Itu maksud untuk perdebatan saya persoalkan bicara balasan dari tim pemerintah. Tiga, dua, satu, bingung bagaimana keeksklusifan di sisi oposisi karena semua keeksklusifan itu sudah ada di sisi proposisi. Beberapa klarifikasi sebelum menutup debat ini. Satu, kenapa pada akhirnya apa objeksi? Kenapa pada akhirnya di sisi proposisi ingin untuk pembangunan ini gedung ini dipisah pada akhirnya? Karena sadari bahwa kita tidak bisa menebak bagaimana psikologik dari anak kebutuhan khusus itu sendiri. Walaupun kita sudah mengantisipasi bahwa akan ada penjagaan dan lain sebagainya, kita juga sudah memberikan adanya regulasi bahwa siswa yang mana yang akan kita terima, tapi kita tidak bisa untuk menebak bagaimana pikiran dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Sehingga pada akhirnya itu adalah menjadi alasan kenapa kita ingin untuk gedung ini dipisah pada akhirnya depan. Tapi yang kedua tentang hak disabilitas itu sendiri. Itu sudah saya rasa Prof sudah jelaskan kepada Anda bahwa ada dua hak. Yang pertama adalah hak pendidikan itu sendiri, dan B adalah hak interaksi di sosial itu sendiri. Walaupun ini hak interaksi sosial ini sedikit, saya rasa kedua hak tersebut adalah hak yang paling dasar. Sehingga pada akhirnya ketika oposisi hadir kepada Anda dan mengatakan bahwa hak di sisi mereka akan jauh lebih eksklusif, ini sebenarnya sedikit kedua sisi, artinya akan di sisi proposisi ini juga akan ada. Tapi yang ketiga, di sisi kita seluruh fasilitas akan terpenuhi karena sebelum dapat menjustifikasi atau dapat melabel sekolah kebutuhan khusus itu sendiri akan ada syarat seperti fasilitas dan tenaga pendidik itu sendiri. Ketika mereka membahas kepada Anda tentang bagaimana anggaran di sisi proposisi akan double, pembayaran di sisi kita akan double, tidak jadi karena itu jelaskan kepada Anda bahwa akan ada dua sekolah seperti sekolah umum dan sekolah disabilitas dan lain sebagainya. Tapi yang keempat, kami tidak akan membuat karena ini adalah mosi aktor, tapi kami akan memperjuangkan sebagai aktivis karena ini adalah mosi aktor pada nyaman. Tapi juga plus dalam debat ini, satu dari segi keefektivitas itu sendiri, dan kedua dari segi hak berkebutuhan khusus itu sendiri. Satu dari segi keefektivitas itu sendiri. Saya sudah jelaskan ini dari awal bahwa efektivitas di sisi kita akan sangat besar karena pada akhirnya pembangunan gedung itu tidak akan dimulai dari nol pada akhirnya, tapi
tapi kami ingin untuk pembangunan sekolah itu akan dipisah, tapi kami ingin untuk sekolah itu akan dipisah, artinya di kita akan sudah ada sekolah, tapi sekolah itu akan dibagi dua pada yang depan. Kami tidak akan membangun dari nol, kita tidak akan membangun bahwa kami akan merancang dua sekolah tersebut pada akhirnya. Tapi yang kedua dari segi kebutuhan itu sendiri, saya rasa ini sebenarnya sudah diproduksi sendiri, tapi saya rasa di segi proposisi akan jauh lebih diskusi pada akhirnya, karena di sisi kita dari segi sosial itu sendiri dan dari segi pendidikan itu sendiri akan dapat terpenuhi pada akhirnya, bukan? Tapi mari masuk ke poin penegasan. Kenapa pada akhirnya di sisi tapi mari masuk ke poin kekalahan dari sisi oposisi. Saya sudah sangat menotis kalau ini adalah demikian, tapi sadari kenapa pada akhirnya di tim oposisi itu kalah. Satu, mereka tidak menotis adanya ini adalah musuh negara berkembang. Artinya kita harus bermain pada skenario bahwa kita adalah negara berkembang. Tapi oposisi tidak pernah ada kepada Anda tentang bagaimana negara berkembang itu sendiri pada akhirnya, bukan? Negara berkembang adalah negara yang memiliki per kapitalitas yang rendah, sehingga pada akhirnya ekonomi dari negara berkembang itu sendiri akan satu pada nyaman. Tapi yang kedua dari diskriminasi di sisi mereka akan jauh lebih besar, karena mereka ingin memisahkan ini karena mereka mengatakan bahwa aktor umum itu seharusnya tidak melihat orang disabilitas. Artinya mereka sangat mendiskriminasi adanya aktor disabilitas ini pada nyaman. Tapi yang ketiga, di pesawat dan kedua dan masuk mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengembangkan adanya sekolah disabilitas ini. Tapi sadari konteks sekolah disabilitas ini adalah ingin membangun banyak sekolah kebutuhan khusus. Artinya kamu akan membuat lebih banyak sekolah kebutuhan khusus, dan itu akan membangun anggaran yang sangat besar pada akhirnya, untuk semua hal tersebut Bapak meningkatkan.